Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian lihat rumah lega dalam gang kecil. Kayak apa rumahnya? Yuk kita kenalan sama pemiliknya. Silaturahim, gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah, ada duganya, banyak senangnya. Bersama tetangga online, bersama tetangga online, bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar Kak Reva, Mas Kamil? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Remil House. Ya, tetangga, sekarang kita lagi ada di Remil House dan sekarang kita udah ditemenin sama Kak Reva. Kak Reva, jangan terlalu tegang ya. Iya tuh lagi. kita home tourin aja pelan-pelan rumahnya ya. Tadi saya udah bilang sama tetangga online kalau rumahnya ini rumah lega dalam gang kecil. Benar. Itu gimana ceritanya waktu itu akhirnya bisa membangun rumah di sini nih? Jadi kan ini dulu rumah kontrakan 2 petak ya Mas, 2 pintu. Terus kita renov jadi kayak gini gitu. Oh, berarti tadi rumah existing udah ada? Iya, udah ada bangunannya. Terus bangunan lama? Bangunan lamanya terus kita renov total. Oh, renov total. Iya. Ini kalau luasannya berapa, Kak? Lebarnya 6, panjangnya 12. Luasnya 72. 72 luas tanah. Luas tanahnya 72. Luas bangunan? Luas bangunannya 120. 120. Iya. Gede juga ya. Iya, udah termasuk sama void. Oke, dan ini depannya rumahnya looknya modern minimalis, Kak? Iya, benar. Ada alasan tertentu atau memang suka aja? Emang suka aja kayak gini, polosan aja gitu, tapi tetap kelihatannya minimalis. Iya. Gitu. Dan ini kita ada di lingkungan yang padat, jadi tampilan minimalis gini nggak terlalu mencolok di sekitarnya. Ini juga sengaja sih kita buat ketutup karena di dalam gang, jadi biar nggak terlalu kelihatan dari depan gitu. Oke, dinding depannya ya, pembatas Iya. pagernya ini dibuat tertutup seperti ini, jadi dia solid, cuma dimain warna cat aja. Iya, biar nggak terlalu polosan aja. Oke, pakai two-tone gitu tetangga. Dan ini 2 lantai, bangunannya minimalis tanpa ada lekuk-lekukan dan kelihatannya cakep ya. Pemilihan warna juga sengaja ini kah? Monokrom kah? Iya, pemilihan warnanya sengaja sih putih aja gitu. Paling dikombinasi abu supaya nggak terlalu kotor. Kalau putih kan kayak kotor banget. Dan kalau gerbang depan nih, pakai apa nih Kak? Gerbang depan kita pakai pagar cutting. Karena ininya udah terlalu ketutup, kita pakai yang ada di cutting-cutting gini aja sih. Dia pakai laser cutting ya dia, plat yang dipotong pakai teknik laser cutting. Jadi motifnya memang bisa serapih ini, sedetail ini, dan bisa lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi ya kalau mau ya. Cuma kalau di sini mungkin pilihannya kotak-kotak seperti ini. Mungkin ada artinya tanggal lahir atau apa? Nggak ada sih Mas. Oke, jadi ini ada 2 pintu. Dia pakai plat, ini pakai hollow, finishingnya doff. Iya, Dov. Ini ada pintu kecil buat apa? Ini buat paket. Oh, saya kira hewan belaan. Nggak buat paket aja sih, kan karena jarang di rumah, jadi biar langsung buka dari sini aja. Oke, ini kalau dari luar cukup private ya, tangga. Iya. Terus ini kayak tinggi, diuruk atau gimana? Karena iya ini diuruk, karena di sini itu banjir. Oke. Jadi kita agak ditinggiin bangunannya gitu. Diuruk bawa urukan atau bangunan lama? Karena bangunan lama. Bangunan lama Iya. ya? Oh, terus tadi saya lihat itu ada kecil kotak apa ini ya? Itu sebenarnya sanyo air. Jadi ini tuh sebenarnya paralon gitu. Berarti ini sumur. Iya. Jadi kita tutupin kayak gini. Oke, di bawahnya sumur, mungkin ini mesin airnya. Iya. Saya kira tadi tempat sampah kok imut. Bukan sih. Oke. Kita lihat di balik dinding ini ada apa, Kak? Coba. Ini juga pagarnya kita buat model kupu-kupu sih, Mas. Oke. Model kupu-kupu gini tetangga ya, kayak Iya, pintu tapi rumah nggak yang ini lubang. makan jalan sih karena bisa ke sini. Oh, bisa Bisa. nempel. Iya, Wih, nempel. mantep. Jadi nggak ganggu depannya nih. Iya.
Oke, permisi ya, Kak. Iya, masuk Mas. Jadi ini muat berapa mobil di sini? Mobil nggak Mas? Canda. Bagian suka ada yang nanya tuh, nanti parkir mobil di mana? Ah, itu pemilik rumah udah tahu lah ya, Iya. harus parkir di mana. Biasanya yang kayak gini-gini tuh punya ada lahan parkir di Iya, sekitarnya. kita untuk naruh mobil sih kebetulan di rumah mertua. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan mau sewa tempat parkir juga ada. Oke, tuh suka kejawab kan? Ah, jadi suka ada kantong parkir yang disewakan buat nyimpen-nyimpen atau parkir mobil di rumah-rumah yang dalam gang seperti ini. Iya. Jadi kalau motor ya bisa beberapa nih, bisa 4 bahkan di sini. Oke, di depan sini ini apa nih Kak yang nonjol? Ini yang buat Septic tank. ya speed tank. Ini speed tank. Ini septic tank. Mungkin ini masih kelihatan menonjol karena mungkin nanti atasnya di finishing ulang. Iya, di finishing lagi rencananya pengen dikasihin ini sih batu andesit gitu. Oh, makanya ini agak masih agak kelihatan ke atas ya. Karena nanti ketika dikasih batu andesit, harapannya nanti dia bisa rata. Rata, iya. Oke, sementara pakai plesteran dulu aja. plesteran dulu Iya. aja. Kenapa nggak langsung? Budget sih Mas. Nggak. Wajar ya. Ini rumah baru jadi loh. Berapa lama Kak? Baru 2 bulan sih kita Baru 2 nempatin di bulan. sini. Wajar banget kalau misalnya masih ada nanti ada yang disusul, ada yang belum diselesaikan. Tapi yang jelas secara fungsi ini udah fungsi rumahnya, udah ditempati ya. Iya. Sehari-hari udah pulangnya ke sini. Oke, selain area carport atau area teras buat penyimpanan motor ini, ada apa lagi nih di depannya? Ini paling taman sih, tapi ini masih kita kasihin rumput sintetis aja. Paling nanti kita kasih bangku-bangku di sini. Oke, nanti ke depannya memang rumput sintetis taman kering gini. Iya, emang mau taman kering aja. Oke. Paling nanti ada tambahan bangku aja. Gitu. Oke, enak banget nih buat duduk-duduk. Ini rumah menghadap mana Kak? Menghadap Arahnya? barat ya? Barat ya? Utara. Utara ya? Iya. Oh iya, makanya nggak terlalu terik di depan sini nih. Iya. Nggak. Jadi kalau mau dikasih bangku ya masih reasonable buat pagi-pagi atau sore-sore. Oke, lanjut Kak. Di depannya sini ada Di sini jendela ada- yang besar. Iya. Nah, pintunya juga ngumpet. Jadi kalau dari depan ini hampir nggak kelihatan ya. Karena ini depannya udah langsung dinding solid. Terus juga nyempil masih agak masuk begini, hampir nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Emang sengaja sih kita buat kayak gini di pojokan, jadi nggak terlalu kelihatan ke jalan. Oke, dan di sini ada teras yang cukup luas karena itunya masuk ya pintunya, jadi masih bisa naruh-naruh mungkin lemari sepatu Iya, nantinya ya, bisa. Kak. Iya. Oke, cakep Kak. Dan ini pintunya pakai pintu apa nih Kak? Ini pintunya pakai pintu kamper. Kayu kamper. Iya, kayu kamper Samarinda. Kayu solid nih, Iya. jadi enak banget. Looknya cakep dan kemudian kelihatan natural. Kalau kusen-kusen pintu jendela itu tadi aluminium ya? Aluminium, iya. Oke, baik-baik. Ini kacanya gelap diapain nggak? Ini pakai kaca film. Kaca film. Mm-mm. Oh iya. Sengaja sih kita samain ini kacanya sama pintunya supaya seimbang aja gitu ukurannya gitu. Jadi kita kasih kaca film aja. Oke. Proporsinya ya maksudnya disamain tuh. Jadi nggak ada yang kelihatan lebih kecil. Cuma beda mungkin ini 70-30 secara pembagiannya. Oke, kita lihat dalamnya Kak. Silakan masuk Mas. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, tadi saya udah bilang di depan kalau rumahnya lega dalam gang kecil. Iya. Nah, apa nih Kak kira-kira yang bikin lega di dalam rumah ini? Yang bikin lega di sini sih karena kita nggak pakai kamar di bawah. Jadi cuman ruang living, dining aja sama kitchen. Dan kita bikin emang open space. Jadi kalau misalkan ada acara bisa muat banyak gitu. Oke, jadi di sini dia pakai open plan ya tetangga. Menggabungkan antara living, dining, dan juga kitchen. Dan di sini mungkin area serbaguna nih atau area hobi. Dan tadi poin bagus juga ya, sengaja nggak bikin kamar di lantai 1 Iya. supaya lebih lega lagi, supaya luas lebih lagi. lega. Kalau luasannya ini living berapa nih Kak? Sekitar 3,2 ya? Iya, 3,2. 3,2 nih dari sini ke sini. Ini tetangga. 3,2. Oh, jadi ini asnya dibagi 2 ya. Jadi kalau lebar rumah itu 6 meter, nah tengahnya ini 3,2. Masih agak sini sih nggak tengah banget. Dan dari pintu ke sana tadi saya udah ukur juga itu sampai ke pintu kaca sekitar 5,2. Jadi memang rumahnya jadi kesan lega sekali karena ya itu nyatu semua, udah gitu warnanya terang ya Kak. Iya. Catnya terang, lantainya juga warna terang. Warna Pakai apa nih krem. kalau lantai? Pakai granit yang glossy. 60-60 yang glossy.
Iya. Oke, cakep Kak. Dan ini area living berarti? Iya, living sengaja udah kita buat di sini aja kalau ada keluarga datang jadi lega aja sih Mas gitu. Nggak pakai ruang tamu. Karena kalau ruang tamu juga sekarang kan udah jarang kepake kan. Udah jarang banget sih. Iya. Iya sih. Dan kalau dari floor to ceiling tadi saya udah ukur juga sekitar 3 meter. Pas. Iya, kita juga pakainya yang sedolen, bukan yang drop ceiling. Iya. Karena kalau drop ceiling kan ini udah 3 meter, takutnya nanti turun ke bawah jadi agak pendek lagi kan gitu. Oh, jadi memang memaksimalkan tinggi ceiling juga ya? Iya. Jadi kita Tujuannya kasih sedolen biar aja. apa Kak? Tadinya? Tinggi ceiling 3 meter ini. Karena kalau terlalu tinggi, arsiteknya bilang nanti bangunannya karena 2 lantai jadi tinggi banget Mas gitu. Oke, jadi mahal ya? Iya. Jadi kita ya udah 3 meter aja udah standar sih kayaknya. Oke, iya sih 3 meter standar. Jadi kalau emang nggak butuh terlalu tinggi, sebaiknya nggak usah terlalu tinggi floor to floor-nya tetangga supaya menghemat volume bangunannya. Jadi kalau makin tinggi tuh biaya pembangunan makin bengkak dan itu pengeluaran yang otomatis bakal keluar kalau misalnya kalian tinggikan bangunan. Iya. Dan ini ya minimalis lagi-lagi, pakai shadow line aja, tapi kayak dikasih lampu kan? Iya, dikasih lampu. Coba lihat Kak, kayak gimana? Efek shadow line. Oh, mantap. Udah gini aja Kak, cakep Kak. Matiin apa nyalain? Gini aja. Oh, nyalain aja. Oke, jadi memang sengaja dikasih lampu kayak gini nih. Iya, Nih, dikasih nih, lampu. Aslinya kalau lagi masih ada sinar matahari memang nggak perlu pakai lampu ya. Nggak perlu pakai lampu sih, karena kan di sini pencahayaannya juga udah masuk dari belakang, dari Oke. depan juga gitu. Kita juga sengaja pilih jendelanya juga gede-gede Mas. Coba. Ini penghawaannya enak banget nih. Tuh udaranya ngalir. Ini pakai pintu sliding. Ini folding ya? Folding. Iya. Jadi bisa dilipat. Iya, bisa dilipat. Oke, material aluminium. Aluminium. Nah kalau yang ini nggak di kaca film. Enggak, karena kalau di kaca film kan agak gelap ya Mas. Jadi biar sengaja cahayanya masuk gitu, biar lebih terang juga. Oke. Sengaja kita juga bikin taman belakang di sini. Kalau lagi nonton TV, jadi udaranya masuk, terang juga, jadi nggak perlu nyalain lampu. Oke, dan ini terangnya bukan terang yang panas menyilaukan gitu Iya, ya. jadi kayak masih ada udara-udara kan. Iya, gitu. ini masih bisa ditolerir terangnya di sini, jadi nggak langsung ke kulit gitu sinar mataharinya karena ini ya rumahnya di madep utara, kemudian dindingnya juga tinggi. Oke, di belakang sini ada taman kering lagi. Iya. Decking pakai apa decking? Ini pakai decking kayu. Iya, banyak sekarang decking jadi kayak gini ya Kak? Iya. Nah ini motifnya diacak kayak gitu. Di sini juga di belakang masih ada lantern box. Biar bisa lihat ijo-ijo juga. Saya hijau-hijau dan kayak ada pancuran saya dengar. Iya, ini buatan suami aja iseng katanya biar ada kerucukan air. Imut nih. Apa sih air mancur ya? Iya. Suaranya. Ala-ala Zen Garden gitu, Mas. Iya sih. Karena imut itu jadi suaranya nggak terlalu Nggak terlalu mencolok gitu nggak terlalu ya. mencolok Iya. ya, nggak terlalu dominan gitu. Kayak ini bayangin kayak ngambil air dari dispenser. Kayak gitu suaranya. Benar-benar kayak gitu. Oke, kalau di sini ada area terbuka kayak gini biasanya buat apa nih? Paling kita pertama ya karena biar ada udara masuk ke dalam, paling kita juga kadang suka duduk-duduk aja sih di sini. Nggak ngerasa ini kan bisa jadi ruangan lagi. Enggak sih Mas, emang udah kepengen kayak gini aja. Pengen kayak gini ya. Jadi kalau misalnya walaupun rumahnya terletak di dalam gang atau punya lahan yang katakanlah lumayan kompak, usahain tetap punya area terbuka kayak gini tetangga supaya rumahnya lebih sehat, pencahayaan masuk, udara masuk, dan juga fun fact-nya terasa lebih lega. Iya. Bayangin kalau ini nutup, kalian lihat dari ujung sana nggak akan terlihat selega ini. Karena yang bikin lega ini sebenarnya cahaya dari luar, kemudian pandangan kita yang bisa lihat ke luar itu. Oke, cakep banget Kak. Ini lebar sekitar 3 meter kayaknya dari sana ke sininya. Dan ini dindingnya di motif lagi nih Kak. Pakai tali air. Motif tali air. Iya. Kalau warnanya warna apa nih? Kayaknya bukan abu-abu yang ini. Coklat sih kayaknya ya. Kayak mocha gitu. Mocha-mocha gitu ya. Oke. Tadi sempat cerita pakai arsitek. Iya, pakai Desainnya. arsitek desainnya. Pakai arsitek temen sih. Oh iya, disebut aja Kak temennya. Nggak ada IG-nya sih dia. Nanti langsung tanya aja Iya, berarti. nanti tanya aja ya. Bisa Oke. DM. Oke, pakai arsitek, kemudian kontraktor atau gimana? Pakai tukang aja sih. Pakai tukang kita langsung? yang kita yang belanja sendiri. Oh, Gitu. oke.
Oke, nanti kita ngobrolin pembangunan di Iya, belakang ya. boleh. Sekarang kita lanjutin home tour-nya. Ini area apa nih, Kak? Ruang makan dan kitchen. Kebetulan kita juga di sini tuh furniture-nya pakai furniture lama semua yang kita pakai di rumah lama gitu. Misalnya apa misalnya? Ini kayak contohnya meja makan, kayak sofa, meja TV semua dari furniture lama semua. Oh iya, tadi saya lihat tuh kabinet TV-nya ya. Iya. Kelihatan kabinet lama gitu. Iya. Ini juga mejanya bukan seperti meja baru. Iya. Untuk ukuran meja umur 2 bulan. Iya, benar. Tapi masih masuk aja sih masih ya. oke. Masih oke ya. Selama masih bisa dimanfaatin, lebih baik memang pakai furniture lama supaya lebih ya budget wise, ramah lingkungan juga, tangga. Benar. Nah, kalau yang ini baru nih tentunya. Ya, ini baru. Dapurnya model linear ini. Jadi Iya. ada sink, preparation, kompor. Kabinetnya kayak agak pink saya lihat. Ini apa ya? Warnanya kayak warna-warna abu-abu soft gitu ya. Oke, materialnya apa? HPL. Oh, HPL. MDF. Lapis HPL ya. Lapis HPL. Ini yang di atas fungsi kan? Buat nyimpan juga? Iya, bisa fungsi. Oke, jadi storage-nya banyak ya di sini? Iya. Kalau top table? Ini pakai Beton? meja beton ya. Oke, beton dengan granit tile ya. Iya, granit tile. Ini juga backsplash-nya sama. Backsplash-nya juga sama. Jadi nggak banyak motif di sini, tangga masih kelihatan minimalis selain permainan warnanya aja. Yang di bawah ini pakai sama dengan yang Sama atas. HPL juga, cuman Oke. beda ini aja warna. Oke, jadi kalau dapur ini dapur bersih, apa ada dapur kotor lagi atau gimana? Udah sekalian di sini sih dapur bersih, dapur kotor. Oh, sehari-hari masak di sini. Iya, sehari-hari di sini semua. Cukup luas loh ini untuk Cukup ukuran luas ya? dapurnya. Iya. Sebelumnya sih emang request sama arsiteknya, kita udah rencanain nanti dapurnya modelnya kan garis gini ya. Terus kita akan mau kasih meja makan Oke. gitu. Jadi mungkin udah dibuat ukurannya udah disesuaikan kali ya Mas gitu. Oh, tadi kalau yang didesain meja makannya apa memanjang gitu ya? Iya. Persegi panjang. Cuma karena ini masih pakai furniture lama, jadi pakai bulat seperti ini. Iya. Dan untuk penghawaan, dapur nih bisa dapat penghawaan ke taman di belakang tadi itu. Jadi memang ini fungsinya sentral juga nih buat di dalam Iya, rumah. benar. Tinggal dibuka, jadi dia penghawaannya bisa tersirkulasi. Kita sengaja sih emang pakai kaca di sini juga Iya. supaya matahari juga masuk ke sini, udara juga masuk. Jadi kalau kita masak juga nggak ngap gitu. Oh, oke. Udara masakannya lebih tersirkulasi. Iya, benar. Nah, kalau ini pintu apa nih? Kamar mandi kah? Itu pintu belakang sih. Oke, lucu juga. Jadi belakang rumah ini jalan juga. Iya, jalan, ada jalan. Oke, kalau yang ini pintu apa nih? Ini pintu kamar mandi. Oh, Sini ada kamar mandi. wih, cantik loh kamar mandi. Coba Kak, nyalain Kak lampunya Kak. Ini dia. Tuh, kamar mandinya ada sentuhan warna Pink pinknya ya, ya. iya. Tadinya saya kira ini powder room gitu Kak. Karena di lantai 1, powder room. Ternyata full kamar mandi. Nah, Bisa ada showernya juga sih. proper banget ini kamar mandinya. Di ujung sini sekitar 1 meter ini area shower, area basah. Tengahnya ini kloset. Dan di ujung sana wastafel. Wastafelnya warna pink lagi. Iya, memang suka pink ya mas. Oh, suka pink ya? Meja makannya juga pink kan. Oh iya. Kalau pintunya pakai apa pintunya? Pintunya pakai ini sih aluminium. Aluminium? Ini mesin kaca ya. Kaca? Ini beli jadi sih. Oh, beli jadi ya? Iya, Oh, jarang saya lihat yang begini, biasanya PVC. PVC ya. Ini aluminium sih. Oke, enak juga kalau pakai material aluminium buat area basah kayak gini ya. Lebih awet dan nggak rayap juga. Oke, kita lanjut ya. Ada apa lagi nih di lantai 1? Di sini di bawah tangga kita kasih gudang mas. Oh, ada gudangnya? Iya, ada gudang. Wih. Coba kita lihat. Seukuran tangga ya? Selebaran tangga. Iya, seukuran tangga. Enak banget. Jadi ruangan di bawah tangga masih bisa dimanfaatin jadi area penyimpanan tetangga. Iya, karena di bawah nggak ada kamar, jadi kan kalau mau naruh apa-apa, kita taruh di sini gitu. Oke. Supaya lebih rapih juga sih, nggak kelihatan berantakan. Oke. Cakep-cakep Pak. Iya. Dan di sini ada area hobi juga kayak akuarium. Kemudian di sebelahnya ada tangga. Jadi jendela tadi itu menerangi area tangga sini nih. Tuh. Tangganya pakai apa nih Kak materialnya Kak? Pakai granit, Granit ya, apa? yang doff, Oh, motif kayu. motif kayu ya. Ini lebarnya sekitar 1 meter nih. Jadi masih cukup proper buat lalu lalang, bawa barang masih enak. Kalau Masih railing aman sih. pakai Railingnya pakai besi hollow galvanis, besi pipa gitu ya. Iya. Kemudian handlingnya dia pakai pakai kayu kamper ini, kayu kamper. Sama kayak pintu. sama kayak pintu. Oke. Emang enak kalau handle-nya pakai kayu beneran. Dipegangnya itu adem gitu. Kalau pakai yang apa?
concrete wood gitu agak kurang kalau sentuhan langsung sama kulit. Kalau misalnya ada pilihan antara kayu alami atau concrete wood untuk yang bersentuhan sama kulit, pilih yang kayu beneran. Lebih nyaman Lebih dipegangnya. nyaman sih ini dipegangnya ya. Oke, ayo Kak kita lihat ke atas. Yuk ikutin tetangga. Oke Kak Reva, di lantai 2 ada berapa kamar? Di lantai 2 ada 2 kamar, 1 kamar mandi sama Apa ini? ruang cuci jemur. Oh, coba kita lihat area cuci jemurnya. Karena tadi kita nggak lihat ada jemuran di depan, itu berarti dia punya area sendiri di belakang. Iya, kita bikin laundry room di sini supaya di bawah nggak terlalu kelihatan ya pakaian-pakaian gitu. Oh iya tuh, ini laundry roomnya proper banget, mesin cucinya juga bisa nyaman, bisa jemur juga di bagian sini. Nah terus kalau di sini area laundry di belakang tuh apa? Balkon sih Mas buat kita nyantai-nyantai di Wih. sini duduk-duduk. Masih enak banget ya, masih lega nih. Berarti ini di atas dapur nih? Iya, saya ini di bayangin. atas dapur. Oh, Iya. oke. Di sini pakai taman kering juga dan nggak lupa dikasih drainase di ujungnya nih. Cakep Kak. View-nya berarti kalau nongkrong di belakang ya, bukannya bikin di depan ya? Iya, jarang sih kalau di depan. Paling kalau di depan tuh kalau buat ada tamu aja atau duduk pakai sepatu gitu doang Oke. sih. Ini berarti kalau air pakai apa? Air tanah atau pakai toren, air pump pakai toren atau gimana? Pakai toren sih ya. Pakai toren ya? Oh, ada di atas toren. Ada di atas. Lanjut Kak. Next di koridor. Ini Pintu ada kedua. kamar kedua. Ini rencananya kamar anak sih, tapi karena kita masih berdua jadi buat kamar tamu aja. Wih, tetap nuansa pink ya. Iya, tetap ada pink-pinknya ya. Wah, anak cewek nih kayaknya nih nanti nih. Tapi gampang kalau urusan warna ya. Kalau Iya, misalnya bisa anak dirubah cowok, kan. tinggal dicat ulang. Iya. Kalau luas kamar, ini ingat? Kayaknya ini 3 kali 2,8 deh. Oke, hampir 3 kali 3 ya. Iya. Jadi masih nyaman banget nih tetangga tuh. Kasurnya ukuran sedang, masih bisa nyaman banget. Di sini juga tinggi ceilingnya mungkin sama, Sama kayak di bawah. 3 meter. Oke, dan di atas sana udah dikasih jalur AC, AC, juga. iya. Oke, ini yang bikin salfok juga penghawaan ke taman belakang itu nih. Iya. Tuh, enak banget anginnya tuh. Lihat tuh gerak-gerak. Sengaja kita buat jendelanya juga gede supaya udaranya masuknya bagus sama cahaya juga masuk. Jadi view-nya bisa luas ke belakang. Oke, next Kak. Kita lihat apa lagi. Kayaknya di lantai 2, lantainya agak beda nih. Iya, lantainya beda. Yang ini kita pakai granit, yang ini kita pakai keramik sih ini sebenarnya. Keramik. Ya, cuman ya Motif kayu. mirip granit ya, motif kayu. Berapa ukurannya ya? 30? 30 ya, 30. 30 kali 60. Nah, itu. Yang di sini pakai granital, motif kayu. Motif kayu, 60 kali 60. Oke, di tengah-tengahnya apa nih Kak? Pintu yang tengah nih. Ini ada kamar mandi. Wih, coba nyalain Kak, ini enggak. Nah, ini kamar mandinya juga model linear nih. Di ujungnya shower, tengahnya kloset, dan ada wastafel. Tapi kalau di sini nggak pink lagi. Enggak, kuning. Ini temanya kuning ya. Request suami kali yang ini. Enggak, ini aku juga. Kayak semuanya aku deh, Mas. Suami udah bayar tagihan aja. Iya, bener. Nah, kalau yang ini kayak suami kalau yang ini. Kalau ini ya koleksi suami. Jadi kita sengaja kasihin tempat action figure gini supaya nggak polosan banget. Kan kayak kalau tembok aja polos aja kan. Oh, nakama juga suami ini. Iya, dia suka action figure kayak gini. Oke, cakep ya. Jadi kalau misalnya ada katakanlah dinding yang lumayan masif di ujung gitu dan bingung buat apa, bisa dicontoh juga nih bikin kayak gini atau bikin rak ya buat naruh pajangan atau naruh buku-buku atau naruh barang-barang yang mungkin kenangan gitu. Iya, bisa. Oke, lanjut Kak. Pintu terakhir di lantai 2. Pintu apakah ini? Ini ada kamar utama. Oh, Silakan, Mas. permisi. Ini dia kamar tidur utama. Pink lagi. Iya, pink lagi. Ini juga jadi kamar yang paling luas di rumah. Iya, ini. Kira-kira berapa luasnya? 4 kali 4 deh kalau nggak salah. 4 kali 4. Iya. Kasurnya ukuran king dan ya dia punya bukaan ke bagian depan yang juga besar-besar nih Kak. Iya. Tuh, lihat tuh gerak-gerak nih. Ini dibuka sedikit doang nih. Padahal ini buka sedikit doang. Nah, apalagi kalau dibuka banyak nih. Di sini ada pojok rias juga.
Bener nggak? Iya, ini buat meja rias. Oh, meja rias. Oke, dan ada walk-in closet kayaknya. Iya, cuman ini tuh nggak muat lemarinya. Ini lemari lama. Lemari lama juga, jadi nggak sesuai kan ukurannya. Iya. Jadi ya udah kita buat taruh-taruh tas aja, jadi nggak kelihatan kan, jadi tetap kelihatan rapi. Dan ini karena area private ya, jadi memang pemilik aja biasanya masuk ke sini. Jadi ya begini, dipakai barang-barang lama juga masih bisa. Ini naikinnya PR sini saya bayangin. Naiknya PR sih. Cuman ini, Bisa dibongkar. ya dibongkar. Oh, pantesan. Saya kira utuh begini naikinnya. Pakai Yang apa? naikannya PR tuh lemari, kasur. Iya, segede gini soalnya. Kalau saya bayangin kalau naikinnya utuh, belok ke sini susah bener. Iya, dia bisa dibongkar pasang sih. Bisa dibongkar pasang. Iya. Oke, mantap Kak. Berarti di balik ini apa Kak? Ini tempat taruh tas aja sih. Oh, walk-in closet Taruh aja. tas, Saya kira masih ada kamar mandi. Nggak gitu. ada, kamar mandi satu doang di. Mantap Kak. Tadi sempat cerita juga kalau katanya rumahnya renov total dari tadinya awalnya kontrakan gitu ya. Iya, Akhirnya jadi seperti ini. Dan sekarang kita mau tanya-tanya nih, siapa tahu tetangga online bisa dapat inspirasi dari pembangunan rumahnya. Oke. boleh. Ikutin terus tetangga, kita lanjut ngobrol di bawah. Yuk. Oke tetangga, masih di Remil House dan sekarang udah ada Mas Kamil yang join bareng kita nih. Iya. Kita mau nanya-nanya soal pembangunan rumah nih, Mas Kamil, Mbak Reva. Waktu itu rumah lama berarti di renov total, jadi bangunan ini, rumah yang sekarang ini nih. Iya, betul. Nah itu ceritanya gimana waktu itu kebutuhannya tuh, datang ke arsitek, ceritanya gimana? Boleh diceritain nih? Ya, jadi waktu itu kan rumahnya itu masih kontrakan 2 petak gitu, Mas. Lu petang. Iya. Nah, kita ada keinginan untuk bangun itu kan, terus kita kontak. Ada teman juga arsitek. Oh, Jadi kita kontak teman kita. hmm. Nah, terus untuk semuanya, tapi keinginan kita nih, terutama keinginan istri saya sih untuk kayak di bawahnya itu open space, terus kamar itu di lantai 2 aja. Oke, akhirnya jadilah yang seperti ini. Ada sempat ngerevisi atau ngerubah banyak nggak dari desain awalnya? Dari gambar kerja itu lumayan banyak sih kita yang nggak sesuai. Jadi ada yang meleset, tapi ya bisa diakalin untuk di hampir mirip lah sama gambar-gambar itu. Itu meleset karena request atau meleset karena pas pengerjaan? Meleset karena pengerjaan sih, Mas. Kita mungkin nggak terlalu sering kontrol, jadi pas sudah jadi kok gini, oh ya udah, tapi nggak apa-apa deh, yang penting masih bisa Masih bisa diterima. terima. Jadi saya bayangin berarti gambar kerja dibuatkan oleh arsitek, Iya. pengerjaan dilakukan oleh tukang langsung. Iya. Berarti belanja sendiri, nggak pakai kontraktor kan? Nggak pakai. Ah, ngawasinnya gimana waktu itu? Kita sebenarnya nggak ada juga yang ngawasin. Ada mandornya sebenarnya. Ada Mas. mandornya. Iya. Terus? Kita serahin semuanya ke mandornya gitu. Mungkin itu kesalahan kita menyerahkan semuanya ke mandor. Kurang kontrol. Gak apa-apa Mas, gak ada yang salah. Rumahnya jadi kok. Ya berarti ada beberapa miss aja ya dari desain awal. Akhirnya tapi masih bisa diakalin dan ya bisa diterima dan berfungsi sebagaimana mestinya. Iya. Berapa lama waktu itu proses pembangunan? Sekitar 5 bulan sih. 5 bulanan 5 bulan? Cepet juga ya? Dari nol itu, dari boleh bongkar? dari bongkar. Kolom-kolomnya juga kan baru, Mas. Bangunan lama itu cakar ayamnya belum ada. Oke. Jadi kita pasang cakar ayam ulang, pasang kolom. Oh, berarti hampir dibongkar semuanya atau masih disisain kanan kiri atau gimana? Kanan kiri aja sih, existing kanan kiri. Semuanya dibongkar. Oke, selain kanan kiri dibongkar, dibuat ulang. Mm-mm. Nah, gimana waktu itu? Ada challenge atau pelajaran yang bisa dipetik ketika proses pembangunan? Harus sering-sering kontrol sih sebenarnya kalau lagi pembangunan itu. Terus harus berani gitu ngomong ke tukangnya gitu. Kadang kan kita suka nggak enak, tukang bikin kayak gini. Iya. Terus nggak sesuai gitu. Oke. Terus kitanya diem aja gitu. Iya, gitunya juga ya udah terima-terima aja gitu. Kita berdua sebenarnya orang yang gak enakan. Iya. Kelihatan sih. Iya. Jadi kalau misalnya bangun sendiri atau menyerahkan kepada tukang langsung itu memang harus dikontrol ya. Intinya dikontrol walaupun kita belanjain barangnya, tapi tetap kita harus memonitor pengerjaannya. Kalau bisa ada ininya, Mas, Mbak, ada apa? Targetnya gitu, misalnya hari ini ngerjain apa, ada listnya tuh. Itu kita nggak ada. Iya kayak gitu-gitu lah. Buat tetangga online nih, yang lagi mau bangun rumah bisa dicoba. Tapi ya dengan cara seperti ini bisa menghemat budget tentunya ya.
Iya. Kalian belanja sendiri, artinya selain hemat budget bisa menentukan material yang kalian inginkan kan? Iya. Nggak cuma modelnya, juga kualitasnya, juga harganya biasanya tuh lebih sesuai dengan keinginan. Waktu itu gimana? Sambil kerja sambil belanja tuh pusing nggak? Oh, pusing banget sih itu. Untung kebetulan suami kan fleksibel ya, jadi bisa sambil belanja-belanja gitu. Paling juga kalau kita libur sekalian gitu. Banyak-banyak hunting juga kan. Gitu. Banyak hunting diskon apa gimana? Diskon sih. Terutama itu sih diskon. Iya. Nah gimana setelah 2 bulan menempati Remil House, experience-nya satu-satu? Kalau aku sih ya ngerasanya ya sesuai aja gitu sama yang aku pengen gitu. Udah sesuai sih, aman, nyaman gitu. Kalau Itu sih kalau. kalau Mas Kamil? Sama, jadi sesuai sama yang kita bayangin. Tinggal di rumah sendiri itu lebih nyaman lah. Emang sebelumnya tinggal di mana Mas? Tinggal di sini juga. Maksudnya tuh rumah yang lama sama yang udah kita tempatin sendiri kayak perbedaannya beda gitu. Beda banget ya? Iya, beda banget. Iya sih, ini mungkin lebih lega, Iya. lebih terang, lebih cakep, lebih sesuai lah ya. Iya, dengan sesuai selera. sama yang kita inginin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Proses pembangunan 5 bulan. Nah, kalau budget mau di-spill nggak nih budget pembangunan? Budgetnya tuh sekitar 550. Iya, sekitar 500-an sih. juta. 550 2000 tahun 2025. 2025. Oh, 2025. Oh, masih oke ya. Dibagi 120 berarti ya 5 jutaan budgetnya Kurang lebih per sih meter ya. kayaknya Masih oke. Untuk ukuran rumah yang dirancang arsitek, kemudian juga lumayan besar 120, bangunannya juga kelihatan kokoh ya, cukup proper ini harganya. Mungkin karena ngawasin sendiri itu ya. Iya, karena belanja sendiri kali ya bangunan materialnya. Oh iya, benar-benar. Bisa lebih fleksibel tetangga. Tapi ya konsekuensinya harus punya waktu dan juga pusing. Iya benar. Iya, harus mau repot sih, Mau harus repot mau ya? pusing juga gitu. Iya. Dan kalau tetangga online mau nanya-nanya bisa tanya-tanya kemana? Ke IG ada di Remil House, TikTok juga ada di Remil House. Oke, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Makasih banyak ini Kak Reva. Makasih Mas Rizky. Udah nemenin kita home tour dan ya ini selamat atas rumah barunya akhirnya jadi juga. Alhamdulillah. Oke, segitu dulu Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Di anime udah sampai Vegapunk kan? Apa udah Airbuff? Udah mau ke Elba kan, udah terakhir enak tuh. Oh, udah record?